Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Muzaki. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas analisis sekuritas yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Nanang Khairuddin SEMM. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai indeks harga saham. Sebelum membahas indeks harga saham, saya akan mengulas sedikit tentang COVID-19 kaitannya dengan indeks harga saham. Kita ketahui bahwa COVID-19 atau coronavirus pertama kali ditemukan atau dideteksi di China, tepatnya di provinsi Wuhan. Hal ini tidak wajar karena dalam kurun waktu 1 bulan warga negara Cina yang terpapar lebih dari 80.000 orang, dan WHO telah menetapkan yang semula COVID-19 berstatus wabah menjadi pandemi. Hal ini dikarenakan dalam tempo kurun waktu 3 bulan, yaitu Januari sampai Maret 2020, lebih dari 100 negara, tepatnya 114 negara terpapar atau terinfeksi virus corona. Apakah virus corona ini berhubungan dengan perang dagang antara negara superpower dengan China yang tidak kunjung usai? Mengingat dampak virus corona ini telah menyebabkan mobilitas sosial bergerak lambat, perekonomian suatu negara melambat, indeks harga saham juga semuanya anjlok. Hal ini disebabkan oleh coronavirus. Tentunya terima kasih kepada tenaga medis, relawan, ataupun yang berpartisipasi menangani COVID-19 ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kalianlah garda terdepan Indonesia. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik, kurangilah mobilitas sosial, karena ini akan sangat membantu para tenaga medis untuk memutus rantai sebaran COVID-19 ini. Kali ke topik awal, yaitu membahas indeks harga saham. Indeks harga saham merupakan gabungan dari saham-saham perusahaan yang membentuk kapitalisasi atau valuasi tertentu sehingga menghasilkan tren perubahan harga dari waktu ke waktu. Menurut atau dalam bukunya Jogianto yang berjudul Teori Portofolio atau Investasi, menyebutkan bahwa indeks harga saham merupakan indeks yang disusun atau dihitung yang menghasilkan tren harga dari waktu ke waktu. Kita ketahui bahwa di Bursa Efek Indonesia terdapat berbagai indeks. Indeks yang pertama yaitu indeks harga saham gabungan atau IHSG, di mana IHSG ini kumpulan dari semua saham-saham blue chip maupun saham-saham biasa untuk membentuk valuasi atau kapitalisasi. Di Bursa Efek Indonesia juga mengklasifikasikan indeks-indeks sektoral. Yang pertama adalah IDX 80, LQ45, IDX 30, IDX High Dividend 20, Bisnis 27, atau indeks Srikahati. Dari masing-masing indeks tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Nah, yang kita akan bahas yaitu indeks LQ45, karena indeks ini diisi oleh saham-saham perusahaan yang blue chip, karena mempertimbangkan pertumbuhan profitabilitas dan analisis yang lainnya. Jadi investor tidak khawatir jika dia investor pemula. Saya sarankan untuk memilih saham-saham perusahaan yang ada di indeks LQ45.
Dalam data statistik dampak dari coronavirus ini, bahwa bursa saham di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, terkoreksi karena dampak langsung dari coronavirus ini. Kita lihat dilansir dari CNBC Indonesia, IHSG terkoreksi 30% dari perhitungan dari awal Januari sampai perdagangan kemarin. Itu hilang kapitalisasinya sebesar 2.108 triliun, disusul dengan indeks harga saham Thailand terkoreksi 34, sekian persen, dan Filipina 31, sekian persen. Di sisi lain, indeks bursa saham dunia juga turun, yang utama Dow Jones, di mana indeks harga saham ini terbesar di dunia, mengalami penurunan 29, sekian persen, dan indeks harga saham Jepang juga mengalami penurunan sebesar 17,4%, dan saham-saham di indeks harga saham Cina juga mengalami penurunan akibat virus corona ini. Dan yang terakhir, saya akan mengulas mengenai corporate action. Kita ketahui bahwa corporate action ada berbagai macam bentuk yang dilakukan oleh perusahaan, semisal pembagian dividen, stock split saham, dan RUPS. Saya akan mengambil satu sampel, yaitu pembagian dividen. Dalam penelitiannya Wahyu Istanti menyebutkan bahwa ada korelasi positif antara pembagian dividen dengan naiknya harga saham. Dan juga penelitiannya Kurniaji pada tahun 2013 juga meneliti mengenai dampak pembagian dividen terhadap harga saham. Ternyata hasil penelitiannya berkorelasi positif antara pembagian dividen dengan naiknya harga saham. Saya mengingat pepatah investor ulung, yaitu Warren Buffett, yang menyatakan bahwa takutlah ketika orang lain rakus, dan rakuslah ketika orang lain takut. Dari pepatah tersebut mengatakan bahwa saat inilah kita menginvestasikan dana kita ke saham. Yuk berinvestasi. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan yang menonton video ini. Apabila ada perkataan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.